取得者去牧神主殿。好在这次得到了仙灵果。看，盾牌在消散。夏侯的队伍已经消失了。他输是意料的。老实总会偏的半分，久而久之成为了我们新招。人你可认得？忘得了我的圣高护体吗？Halo semua, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua The Great Ruler season kedua episode terbarunya. Yang mana ini adalah episode yang ke-86-nya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Muchan bersama yang lainnya berhasil keluar tepat waktu sebelum ledakan terjadi. Feng Yang segera memeluk King San, karena dia itu sangatlah mengkhawatirkannya. Meskipun hal itu memalukan, tapi bagi Feng Yang apa yang terjadi barusan sangatlah membahayakan. Sayang mereka, Akademi Wan Huang dan Huang Ling juga telah keluar. Muchan yakin musibah ini akan membawa berkah untuk mereka. Terlebih lagi, pelayan Dewa Kayu ada di tangan mereka. Jika bisa mengaktifkannya, maka hal itu akan menjadi kekuatan besar. Muchan akan mencoba untuk mengaktifkannya. Segelnya telah rusak yang mengakibatkan beberapa bagian menghilang. Selain itu, kekuatan tempurnya juga berkurang. Walaupun begitu, Muchan berhasil mendapatkan baju jirah Dewa Kayu, senjata spiritual kelas atas. Lalu mencoba menyerangnya. Jirah ini tidak hanya memiliki pertahanan saja, namun juga bisa memperbaiki diri. Berhubung Muchan memiliki tubuh Dewa Petir, jadi jirah Dewa Kayu tidak terlalu berguna untuknya. Sementara Loli juga tidak tertarik karena terlalu jelek. Karena itulah Muchan memberikannya kepada Feng Yang. King San tidaklah mempermasalahkan hal tersebut, karena Feng Yang adalah pelindungnya. Selain jirah tersebut ada lagi token prestasi Dewa Kayu. Muchan pun mengambil hal itu, di mana ia bisa melihat beberapa hal dari kejadian sebelumnya. Muchan yakin kalau Zen King sebenarnya ingin mendapatkan prestasi kayu tersebut. Sebab ada informasi yang ditinggalkan oleh klan Dewa Kayu di dalam prestasi itu. Dan juga runtuhan sebelumnya merupakan salah satu dari 6 cabang Aula Dewa Kayu. Yang berarti masih ada aula lainnya. Setiap aula Dewa Kayu memiliki pengawal Dewa Kayu yang menjaga prestasi Dewa Kayu. Selain mewariskan satu teknik dewa, prestasi Dewa Kayu akan memandu pemiliknya ke aula utama Dewa Kayu. Kemungkinan di sana ada ilmu kultivasi dan senjata spiritual. Bahkan mungkin juga ada berbagai harta karun langka, seperti jamur dewa 9 matahari. Berhubung ada 6 prestasi, jadi bisa saja ada tim lain yang memiliki peluang seperti mereka. Jadi kedepannya lawan yang mereka hadapi mungkin saja lebih kuat. Sebelum pertarungan terjadi, maka mereka harus menjadi lebih kuat dulu. King San terlihat agak takut karena bagaimanapun Xiahou dan Jing Xing saja sudah jauh lebih kuat. Karena itulah mereka tidak ingin menjadi beban untuk Muchan dan Loli. Loli menenangkan mereka, pasalnya ada buah spiritual. Untuk saat ini mereka harus mencapai tempat yang aman agar bisa memakai buah spiritual dan melakukan penerobosan. Akan tetapi token akademi mulai menghilang. Mereka tidaklah bisa menunda lagi dan harus menyimpan semua poin. Tapi karena rencana mereka adalah untuk bersembunyi dulu, jadi jika menyimpan semua poin hanya akan memancing masalah saja. Muchan tidak terlalu takut dengan hal tersebut dan akan menyimpan seluruh poin. Seketika saja daftar peringkat mulai berubah, di mana Xiahou telah menghilang dan tim Muchan masuk ke dalam daftar. Ini tentu saja mengejutkan Jisuan. 取得者去牧神主殿。好在这次得到了仙灵果。看，盾牌在消散。夏侯的队伍已经消失了。他输是意料的。 Sesaat kemudian mereka kedatangan tamu yang tidak bukan adalah putra suci juga. Ia ingin tahu mengenai alasan Jisuan menghubunginya. Di mana Jisuan meyakini kalau tim Xiahou telah dihabisi oleh tim Baichang. Pria ini sama sekali tidak peduli dan menganggap Xiahou lemah. Pasalnya mengalahkan Baichang saja dia tidak becus. Ia pun berpikir kalau tujuan Jisuan memanggilnya kemari adalah untuk bekerjasama dalam melawan Baichang. Padahal hubungan di antara mereka tidak sedekat itu. Jisuan akan memberitahu mengapa dia ini begitu peduli terhadap Muchan. Zhao yakin semua itu berkaitan dengan sesuatu di Linglu.
Tapi berhubung dia memiliki waktu luang, karena itulah dia akan mendengarkannya. Karena baginya semua itu hanyalah hiburan. Kembali kepada tim Muchen, di mana King San sangatlah senang karena mereka akhirnya masuk ke dalam 10 besar. Namun begini, posisi mereka juga telah terbongkar. Andai saja lokasi mereka tidak jauh, mungkin Akademi Sheng sudah kemari. Feng Yang penasaran mengenai perselisihan Jisuan dan Muchen. Apakah mereka itu memperebutkan harta atau wanita cantik yang seketika saja menarik perhatian Loli. Muchen tidaklah membenarkan hal tersebut. Tapi mereka ini tidak terlalu percaya. Jadi mereka pun ingin mendengar bagaimana Muchen menyelamatkan nyawa demi Loli. Semua ini ternyata dimulai saat Loli diincar untuk dihabisi. Sedangkan Jisuan juga sedang menceritakan hal yang sama. Kala itu dia dan Muchen tengah saling memperebutkan selembar kertas hitam. Tapi pada saat itu ia malah bertemu dengan Loli. Sebenarnya Loli itu sudah mencapai batasnya. Namun entah mengapa teknik pedang Loli masihlah terus bertahan. Keraguan itulah yang membuatnya terkejut. Pasalnya di Linglu, keraguan tidaklah diperbolehkan. Karena itulah dia memilih untuk terus mengejar harta karun tersebut. Zhao sudah tahu kalau Jisuan tidak akan menyelamatkan gadis itu. Pasalnya dia berhati dingin dan kejam. Jisuan membenarkan hal tersebut karena setiap orang yang baru memasuki Linglu memiliki sifat seperti itu. Baik ia, Muchen, dan Loli. Mereka pernah bersikap sombong dan dingin. Tapi kala itu dia masih ragu sejenak. Demi orang yang tidak terlalu penting baginya. Berbeda hal dengan Muchen, yang memilih untuk menyerah mendapatkan kertas hitam dan menyelamatkan Loli. Tapi kesalahpahaman malah terjadi karena kertas hitam. Ia tidak sengaja mencium Loli. Ini tentu saja membuatnya sangat marah dan terus mengejar Muchen. Sementara Muchen sendiri meminta maaf atas kejadian tersebut, bahkan sempat memberikannya makanan. Tapi Loli tidak peduli dan terus mengejarnya. Bahkan setengah tahun dia itu terus mengejarnya dan pedang yang siap untuk menghabisinya. Muchen pun harus terus-menerus bersembunyi di pagi hari dan membujuknya di malam hari. Pikiran Muchen kala itu hanya dipenuhi cara untuk bertahan hidup. Tapi setelah sering bertemu, Muchen mulai menyadari kalau pedang Loli terus-menerus meleset ke arahnya. Setiap dia memberikan makanan kepadanya, Loli ini juga terus menolak. Namun lama-kelamaan penolakan itu menjadi kekompakan di antara mereka. Selain itu, Muchen mulai takut untuk berbuat kesalahan. Dan suatu hari nanti, Loli tidak mengejarnya lagi. Saat Loli itu tengah dalam kesulitan, Muchen tidaklah ragu untuk maju dan melindunginya. Loli juga merasa kalau Muchen memiliki kegigihan dan ketangguhan karena dalam setengah tahun hatinya yang kosong telah diisi secara diam-diam. Pada akhirnya mereka pun bertarung berdampingan. 老实总会偏的半分，久而久之成为了我们新政。傻瓜，后背对着他的他的执拗和坚韧。半年后， Jisuan ternyata diam-diam melihat hubungan mereka. Ia bingung kemanakah sifat dingin pada diri mereka. Sedangkan ia yang sudah lama melepaskan keraguan pada kali itu menempuh jalan lain. Sebuah jalan yang lebih kuat, di mana ini jalan yang lebih murni yang menyebabkan mereka bertiga menuju akhir yang berbeda. Sejak saat itu jugalah takdir mulai mempertemukan mereka lagi. King San dan Feng Yang akhirnya bisa tahu awal kedekatan mereka. Dari saat menghindari pedang Loli sampai memilih dalam perjalanan berbahaya. Kemudian bersama-sama menanggung semua rintangan. Di tengah semua itu, Lu Ying pun datang. Ia yakin Muchen itu ingin dirinya terkubur dalam reruntuhan agar tidak ada yang bisa menceritakan hal jahat tentangnya di Linglu. Muchen mengakui kalau kala itu dia telah membuat kesalahan besar. Lu Ying tidak menyangka Muchen akan mengakui hal itu. Berhubung Muchen telah menyelamatkan dirinya dan timnya, dia pun ingin memberikan sesuatu kepadanya. Di mana ini adalah sebuah rahasia yang tidak boleh dibicarakan pada orang lain. Pada awalnya Muchen ingin menolak, tapi Loli memintanya untuk menerima hal itu. Karena mereka tahu Liu Ying sangatlah dingin. Mereka akan menunggu Muchen di sini. Kembali kepada Jisuan, di mana rekannya mentertawakan ceritanya. Ia tahu meskipun Jisuan telah menjebak Muchen hingga akhir, namun ia malah dimusuhi oleh Loli. Bahkan gelar nomor 1 malah diambil oleh Wen Xingxuan. Setidaknya Muchen itu berhasil mendapatkan wanita cantik. Rekannya merasa tidak heran mengapa dia ini begitu membenci Muchen. Tapi sesaat kemudian ada seseorang yang telah mengintai Akademi Sheng. Itu adalah Moyu, ranah rintangan spiritual, aliansi akademi.
Mo Yu menenangkan mereka dan tujuan kemari adalah untuk membahas sebuah transaksi. Namun Chow menganggap mereka tidak memiliki kualifikasi apapun untuk bisa bernegosiasi dengannya. Mo Yu mengingatkan kalau kompetisi akademi spiritual sudah di tahap pertengahan. Cara barbar mengambil poin dari tim yang sendirian sudah tidak berguna lagi. Jika yang mendapatkan poin tambahan, maka mereka harus mengandalkan rencana lain. Dan tentu yang paling dibutuhkan dalam sebuah rencana adalah modal. Yishuan membenarkan hal itu. Pasalnya, Mu Chen berada di peringkat 9 dan masih jauh dari poinnya. Sementara peringkat ketiga memiliki 22.000 poin. Ini tidak jauh dari peringkat Yishuan. Seketika saja Chow menjadi panik. Terlebih lagi saat Mo Yu mulai memperlihatkan para bawahannya yang telah dia kalahkan. Sadar dirinya dalam bahaya, Chow langsung saja melakukan penyerangan kepada Yishuan. Hanya saja setiap serangan yang dia berikan tidaklah mampu menyentuh Yishuan. Bahkan Yishuan bisa dengan mudah menahannya dan sempat memberikan serangan tanpa dia sadari. Chow sendiri masihlah percaya diri karena Yishuan tidak akan mampu menembus pelindung suci miliknya. Karena itulah serangan kembali dia berikan kepadanya. Tapi hasilnya tetap sama saja. Sampai pada akhirnya Mo Yu menghabisi Chow Yuan dalam satu kali serangan saja. Chow sangatlah marah dan menjamin kalau kakek mereka tidak akan pernah mengampuninya. Yishuan tidak terlalu mempedulikan hal tersebut. Karena bagi kakeknya hasillah yang paling penting. Meski akhirnya Akademi Sheng hanya memiliki satu putra suci saja. Pada akhirnya Chow pun meninggoy di tangan mereka. Mo Yu penasaran kerjasama apa lagi yang harus mereka lakukan. Berpindah lagi kepada Mu Chen, di mana Liu Ying telah menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan. Dan begini semua masalah mereka sudah impas. Berhubung kompetisi akademi spiritual ini dipenuhi oleh orang-orang kuat, Liu Ying sadar kalau Akademi Huangling memiliki peluang yang kecil. Tapi dari segi keuntungan, asosiasi anjing lebih baik mencari lebih banyak mitra dalam kompetisi. Mu Chen sendiri akan berlatih yang membuat Liu Ying yakin kalau tidak lama lagi kelompok Mu Chen akan diincar. Karena itulah Mu Chen membutuhkan bantuan dari Liu Ying untuk bisa menyebarkan rumor. Saat gadis dari sekte Huan Huang tiba, Liu Ying pun pergi. Namun pertemuan mereka selanjutnya akan melanjutkan persahabatan. Mu Chen menanyakan kondisi dari anggota Huan Huang lainnya. Untung saja mereka ini baik-baik saja, dan semua itu tentu adalah berkat bantuan Mu Chen, karena telah mengalahkan Xiao Hao dan juga Jiao Hao. Ia pun membalas hal tersebut, di mana Mu Chen langsung saja meminta bantuan kepadanya, yang sepertinya juga adalah menyebarkan rumor. Setelah semua itu di dalam gua, Feng yang yakin semakin terkenal seseorang, maka akan semakin banyak pula kisah memalukan. Mu Chen pun tiba dan menghentikan perkataannya, padahal dia ini sudah tulus sebagai ketua tim, namun dia malah tidak baik kepadanya. Sepertinya dia ini percuma memohon bantuan kepada Huan Huang untuk bisa menyelamatkannya. Feng Yang pun bingung sebenarnya apa yang sedang ketuanya rencanakan. Hingga akhirnya Qin Shen memberitahu kalau nama Mu Feng Yang mungkin akan digunakan lagi. Hal ini tentu saja membuat Mu Feng Yang panik, karena Mu Chen telah mengatasnamakannya lagi untuk membuat masalah besar. Mu Chen tidaklah membenarkan hal itu, karena dia hanya akan membuat namanya terkenal di dunia saja. Sementara di sisi lain, Hu Ying sangatlah kesal kepada Mu Chen. Sesaat kemudian, Hu Ying pun datang untuk bisa menenangkannya. Tapi, Hu Ying tidak akan pernah melupakan dendam ini, meskipun sebelumnya Mu Chen telah menyelamatkan dirinya. Karena semua keuntungan itu telah diambil oleh dirinya sendiri. Liu Ying pun menyadarkannya karena Xiao Hao dan Jiao saja tidaklah bisa mengalahkan Mu Chen. Jika Hu Ying sendiri, maka ia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Karena itulah dia pun mengajaknya untuk menyebarkan aib Mu Chen. Dengan sedikit penambahan bumbu, dan begitu nama buruk Mu Chen akan menyebar luas. Jika dia tidak mau, maka Liu Ying tidak akan mempermasalahkan hal tersebut. Pada akhirnya, Hu Ying pun ikut pergi bersama mereka. Ternyata semua ini merupakan rencana dari Mu Chen. Jadi, Liu Ying itu akan melakukan yang terbaik untuknya. Seketika saja rumor itu menyebar dengan sangat cepat, di mana Mu dari Beicheng telah membuat masalah lagi. Orang-orang yang sebelumnya ditipu oleh Mu Chen juga mengetahui kabar itu. Bahkan sekarang Mu Chen telah memasang jebakan di dataran Yiji, mengambil banyak poin orang lain dan juga memperebutkan harta karun. Ia juga telah menghabisi Xiao Hao dari Akademi Sheng. Rumor mengatakan kalau ada seseorang yang telah mendukungnya.
Rumor itu beredar dengan sangatlah cepat. Terlebih lagi, Mu Chen ternyata telah menggunakan nama Mu Fengyang, dan di sisinya ada gadis cantik bernama Loli. Hal tersebut seketika saja telah menarik perhatian gadis cantik lainnya. 听说没？北仓牧场果然是他的风格。据说他背后有人撑腰，把穆队长万人敬仰穆。是吗？ Namun sayang sekali lagi seru-serunya episodenya ini harus bersambung dulu. Tapi sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Rencana Mu Chen sepertinya telah berhasil, di mana rumor tentang kehebatan Mu Fengyang terus menyebar ke seluruh tempat. Tapi Zhou Yang dari Akademi Sheng telah menghilang bersama seluruh timnya. Ini pun menimbulkan banyak tanda tanya. Sementara itu, Mu Chen sengaja melakukan rencana ini agar tidak ada yang mengganggu kultivasinya. Bahkan Mu Fengyang telah ditakuti oleh banyak orang. King Shan berharap kalau rencana Mu Chen berjalan dengan lancar. Tapi sepertinya kultivasi mereka itu akan diganggu. Karena itulah Mu Fengyang maju untuk bisa mengatasi orang-orang tersebut. 外面都在传，一线独狼木队都消失了。管用吧？沐风扬，猪脑子，文漏雨。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.